Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pencipta kita dan pencipta alam semesta adalah Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa huwal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dia Allah yang Esa, tempat bergantung segala sesuatu, semuanya membutuhkan Dia, tidak dilahirkan dan juga tidak memiliki anak dan keturunan, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu setara dengannya subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya yang mengatur dan sesuatu selainnya diatur. Dialah satu-satunya yang berkuasa dan segala sesuatu selainnya dikuasai. Ialah satu-satunya yang kaya dan segala sesuatu selainnya tergantung kepadanya 100%. Ialah yang hidup abadi dan memiliki kehidupan yang sebenarnya, dan sesuatu selainnya ia hidupkan. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang wajib kita jadikan hidup kita hanya untuknya. Ibadah kita hanya kepadanya. Tujuan hanya mengarah kepada ingin bertemu dengannya di surganya subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan setiap kegiatan, amalan, perbuatan hendaknya bertujuan untuk menggapai ridhonya dan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Ketika berbicara, hendaklah untuk meraih ridho Allah,
dan ketika diam pun hendaklah untuk meraih ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita adalah makhluk, kita diciptakan, kita di bawah aturan, kita di bawah keputusan. Bukan kita penguasa, bukan kita yang atur, bukan kita yang memiliki. Hal ini sangat teramat penting, harus ada di dalam hati setiap muslim dan muslimah. Kalau dia ingin menjadi seorang hamba yang bersabar, sebagaimana yang dimintakan kepada kita pada malam berbahagia ini untuk membicarakannya, yaitu sabar. Maka poin yang tadi kita sebutkan di awal, di muqaddimah, itu adalah poin yang sangat teramat penting untuk kita hadirkan di dalam hati kita. Kalau memang serius ingin menjadi orang yang bersabar. Soal ayat-ayat sabar, ana rasa antum sudah sangat sering mendengarkannya. Soal keutamaan sabar pun demikian. Karena ketika kita berbicara sabar, pada dasarnya kita hanya mengulang dan mengulang sesuatu yang telah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, senior-senior kita, guru-guru kita, hafizahumullahu lil islami wal muslimin. Akan tetapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Berikan nasihat, karena hidup beragama adalah untuk saling nasihat menasihati. Berikan motivasi untuk meraih ridho Allah. Mudah-mudahan dalam motivasi tersebut tergerak hati-hati yang selama ini diam, dan berikan kabar petakut dan peringatan agar tergerak hati yang selama ini sombong untuk takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sadari terus setiap hari bahwa kita di bawah aturan. Yang mengatur hidup kita bukanlah kita. Allah berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Setiap jiwa, setiap manusia yang bernyawa tidak akan pernah tahu besok dia akan mengerjakan apa. Sementara Allah tabaraka wa ta'ala maha tahu segala-galanya, dan Allah telah tuliskan semua yang akan kita kerjakan. Bahkan Allah juga telah menuliskan hasil daripada pekerjaan tersebut. Semoga hasil yang Allah berikan kepada kita tertulis sebagai su'ada, orang yang berbahagia dan bergembira dengan mendapatkan ridho Allah dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ingin menjadi hamba yang bersabar dan sukses untuk menjadi hamba yang bersabar, poin tadi di atas sangat teramat penting untuk senantiasa kita hiasi hati kita dengannya. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, ketika beliau berbicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata dan memberikan nasihat kepada seorang sahabat yang mengatakan, ausini, berikan saya nasihat wasiat ya Rasulullah. Qala la taghdab, kata beliau, jangan marah. Faraddada miraran, sahabat itu mengulang berkali-kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Hadis ini sangat masyhur, terutama kepada kita yang sering hadir di majlis-majlis ilmu atau sering mendengarkan kajian-kajian ilmu yang berhubungan dengan sabar. Beliau Syekh Abdurrahman Sa'di dalam syarah beliau terhadap hadis ini, beliau mengatakan bahwa menyiapkan sabar itu lebih penting daripada sabar. Karena sabar adalah hasil, buah, sementara persiapan untuk sabar adalah usaha.
Maka bersiap berikhtiar, menyiapkan sabar, kata beliau, lebih penting daripada sabar itu sendiri. Dan ini salah satu perkataan hakim dari seorang alim rabbani semisal Syekh Abdurrahman As-Sa'di, nahsibuhu kadzalika wallahu hasibuh. Ma'asyiral muslimin, orang yang bersiap untuk sabar insya Allah berhasil di saat dia harus bersabar, karena dia sudah bersiap untuk sabar. Dia sudah persiapkan sabar di hatinya sebelum sesuatu yang akan datang kepadanya tersebut membutuhkan sabar. Sementara orang yang tidak melakukan persiapan sabar dan seketika datang hentakan pertama musibah tersebut, belum tentu dia siap untuk mendapatkan musibah itu. Adapun orang yang sudah melakukan persiapan, insyaallah taala akan berhasil atau mayoritas berhasil. Ketika musibah itu datang pertama kali dia mendengarkan, dia mendapatkan musibah, dia sudah memiliki persiapan untuk bersabar. Karena sabar itu dinilai oleh Allah tabaraka wa taala di pertama kali musibah itu pertama kita dengar, pertama kali musibah itu datang dan sampai kepada kita. Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Muslim mengatakan, innama sabru inda sadmatil ula. Innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dinilai dan dilihat oleh Allah di hentakan pertama. Maksud hentakan pertama, tabrakan pertama itulah di saat kita pertama kali mendapatkan kabar yang dengannya kita harus bersabar. Disitulah Allah akan menilai siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan untuk sabar yang berhadapan dengan musibah, karena poin yang sedang kita bicarakan adalah salah satu di antara 3 sabar. Sabar di atas musibah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar mengerjakan ketaatan. Dan apa yang tadi kita sampaikan adalah di poin yang pertama, yaitu sabar berhadapan dengan musibah. Karena hadis innama sabru inda samatil ula itu di saat seorang wanita yang ditimpa kematian anak bayinya, diberikan oleh Allah tabaraka wa taala musibah, kehilangan jiwa, kehilangan orang yang ia cintai dan sangat ia harapkan kehidupannya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, di antara musibah ujian yang Allah berikan kepada kita, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan harta dikurangkan oleh Allah, diambil sebagian oleh Allah tabaraka wa taala, wal anfus, dan kekurangan jiwa. Dan maksud kekurangan jiwa adalah meninggalnya orang-orang yang kita sangat ingin mereka hidup bersama kita. Kembali kepada poin yang tadi, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, hadirkan selalu bahwa kita ini makhluk, kita ini hamba, kita ini diciptakan oleh Allah, kita ini diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Bukan kita yang mengatur hidup kita, namun Allah yang mengatur hidup kita. Dan biarkan Allah berbuat apa yang Dia mau, dan jangan paksa Allah untuk melakukan apa yang kita mau. Karena apa yang Allah mau pasti semuanya kebaikan, dan apa yang kita mau boleh jadi adalah bencana dan petaka dan musibah. Karena Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, berilmu, sementara kalian adalah makhluk yang tidak tahu dan tidak berilmu. Allah itu alim, Allah itu hakim. Allah itu sangat mencintai kita, lebih daripada cinta ayah dan ibu kita kepada kita. Maka biarkan Allah yang mengatur hidup kita. Lalu tugas kita apa? Tugas kita adalah menyiapkan sifat yang Allah tabaraka wa taala inginkan untuk kita
miliki di saat Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita, akan memberikan sesuatu kepada kita. Di saat Allah memberikan sesuatu kepada kita, Allah ingin melihat dari kita sifat, bagaimana kita berhadapan dengan sesuatu yang Allah inginkan untuk terjadi dalam hidup kita. Kalau begini kita menata hati, apalagi berhasil berlatih dan berlatih menata hati seperti ini setiap hari, insya Allah menjadi orang yang bersabar, dan akan masuk ke dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar, yang ada di dalam Al-Quran, dan kemuliaan-kemuliaan lainnya yang ada di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bersabar. Akhi fiddin, ukhti fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan ini hal yang sangat pas, hal yang sangat benar, hal yang sangat sesuai dengan kondisi dan situasi, hal yang sangat ideal. Kita di bawah aturan, Allah yang ngatur, maka yang harus kita siapkan adalah bagaimana sikap kita ketika peraturan Allah itu datang, ketika keputusan Allah itu tiba. Allah maunya kita gimana, Allah sukanya kita bagaimana. Faham insyaallah? Terkadang kita menginginkan suatu keinginan, ingin hati, tapi yang kita inginkan Allah tidak takdirkan, Allah tidak berikan kepada kita. Justru yang Allah berikan kepada kita sebaliknya. Dan manusia di zaman sekarang terlalu banyak mengira bahwa ini tanda Allah tidak sayang kepadanya. Yalah min jahalah, alangkah bodohnya engkau wahai muslim, ketika Allah memberikan kepadamu sesuatu yang engkau tidak sukai, lalu anda berkata bahwa anda mengira bahwa Allah tidak sayang kepadamu. Kita disayangi oleh Allah setiap saat, setiap detik dari hidup kita. Kasih sayang Allah mengalir kepada kita. Bagaimana mungkin hanya karena semua keinginan yang anda inginkan tidak Allah berikan apa yang anda inginkan itu, anda mengira bahwa Allah tidak sayang kepadamu? Ini kebodohan yang luar biasa. Ini adab yang sangat jelek kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita tahu Nabi yang sangat Allah uji dengan penyakit bernama Nabi Ayub, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala memujinya di dalam Al-Quran. Di dalam surat Sad kalau tidak khilaf, Allah mengatakan ni'mal abdu innahu awwab. Senikmat-nikmat hamba adalah Ayub. Senikmat-nikmat hamba adalah Ayub. Allahu Akbar. Pujian apa ini? Senikmat-nikmat hamba adalah Ayub. Kenapa? Inna wajadnahu sabira. Kami benar-benar menemukan Ayub itu hamba yang sangat sabar. Ni'mal abdu, senikmat-nikmat hamba. Nabi Ayub alaihi salam tidak pernah mengeluh kepada Allah atas penderitaan penyakit yang Allah takdirkan untuknya selama 18 tahun. Tak pernah mengeluh kepada Allah, dan selalu lisannya bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan memuji Allah. Dan di masa yang sudah mencapai waktu 18 tahun diuji oleh Allah dengan penyakit tersebut, baru dia ucapkan, Rabbi inni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, derita menimpaku dan engkau adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian ia katakan, anni masaniya syaitan binusbi wa adab. Syaitan telah memberikan kepada aku hal yang sulit, hal yang berat dan bencana. Ia tidak nisbatkan bencana itu kepada Allah. Ni'mal abdu, senikmat-nikmat hamba Ayub. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mencerna keadaan ini, bahwa kemuliaan yang diraih oleh Nabi Ayub alaihi salam yang luar biasa di sisi Allah justru karena penderitaan. Justru karena menderita bertahun-tahun, kemuliaan Nabi Ayub di sisi Allah tinggi luar biasa. Derajatnya di sisi Allah sangat dekat luar biasa karena penderitaan itu. Toh pada akhirnya keinginan kita adalah untuk dekat kepada Allah. Kalau memang kita serius keinginan kita dekat kepada Allah, biarkan Allah yang mengatur dengan apa Allah inginkan kita untuk dekat kepadanya, dan jangan kita yang milih.
Jangan kita yang milih. Biarkan Allah yang mengatur. Biarkan Dia yang Rabbul Alamin, yang kita ulang-ulang setiap hari. Alhamdulillahi Rabb Alamin. Allah yang mengatur seluruh alam. Alam manusia Allah yang atur. Alam tanaman Allah yang atur. Alam malaikat Allah yang mengatur. Alam ikan di laut Allah yang atur. Allah alam binatang beraneka ragam jenisnya. Alamnya harimau, alamnya singa, alamnya semut, alamnya alam jin Allah yang ngatur. Itu dia alam. Sebuah kalimat yang kalau digabungkan dengan sebuah kata, maka dia akan mencakup seluruh unsur yang ada dalam kata itu tanpa ada satupun yang keluar dari kalimat tersebut manakala digandeng dengan kalimat alam. Alam manusia berarti mencakup seluruh manusia dari awal sampai akhir dan tidak ada yang tersisa. Alam malaikat berarti mencakup seluruh malaikat dari awal sampai akhir dan tidak ada seorang malaikat pun yang keluar dari kalimat alamul malaika, alam malaikat. Dan di langit dan di bumi sekarang ini terlalu banyak alam dan manusia tidak tahu kecuali hanya segelintir kecil alam itu. Dan seluruh alam ini dari awal sampai akhir Allah Rabbnya, Allah yang mengatur semuanya. Alam dedaunan, tanaman, alam air, semuanya Allah yang atur. Dan itu yang kita ucapkan setiap hari, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka hadirkan selalu bahwa Allah lah yang mengatur. Allah lah Rabb semesta alam. Allah Rabb kita, Rabbnya malaikat, Rabbnya seluruh kondisi dan situasi yang Allah tabaraka wa ta'ala akan inginkan terwujud dan terjadi di permukaan bumi. Dan kita adalah hamba yang akan menjalani apa yang diinginkan oleh Rabb tersebut. Dan Rabb itu maha berilmu, maha bijaksana, maha pengasih dan maha penyayang dan maha adil, dan akan memperlakukan segala sesuatunya dengan ilmu dan hikmah dan keadilan tersebut. Kita dengarkan seruan adzan dan kita menjawabnya insyaallah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan materi dan tanya jawab sepanjang atau yang Allah mudahkan untuk kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita membaca ayat-ayat Allah dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan di dalam beberapa ayat dan menemukan di dalam hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan pergantikan di dalam aturannya, keputusannya, keinginannya, apa yang ingin Ia lakukan kepada hamba-hambanya manusia dan jin. Allah akan pergantikan antara kemudahan dan kesulitan. Allah akan pergantikan antara nikmat dan bencana. Allah akan silih bergantikan kebahagiaan, kegembiraan dan kesedihan. Allah akan pergantikan antara tawa dan air mata. Dan situlah letak keadilan Allah. Allah adil ketika semua kita hambanya diperlakukan sama oleh Allah, diberikan mudarat, diberikan nikmat, diberikan kemudahan, diberikan kesulitan, diberikan hal yang membuat kita bahagia, gembira dan kadang tertawa, diberikan hal yang membuat kita bersedih dan harus menangis dan mengeluarkan air mata. Semua manusia, semua hamba diperlakukan sama oleh Allah. Dan itulah keadilan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Suatu hari di salah satu diskusi ringan bersama salah seorang ikhwan di rumahnya, kalau tidak salah pada sekitar tahun 2007 atau sebelumnya 2006 atau 2007 lebih kurang, ikhwan itu berkata, "Ustadz, saya ingin bertanya sebuah pertanyaan yang sudah sering saya tanyakan kepada beberapa orang, namun saya belum menemukan jawaban yang memuaskan." Saya katakan, silahkan, semoga saya memiliki ilmu untuk menjawab apa yang antum butuhkan dan sesuai dengan apa yang antum harapkan. Dan ternyata beliau mengatakan, "Ustadz, Allah tabaraka wa ta'ala ketika mengatur hamba-hambanya ditakdirkan ini orang kaya, memiliki harta dan memiliki kelapangan rezeki, dan ini orang-orang yang miskin dan kekurangan rezeki. Dan manakala kita lihat dan kita perhatikan, kita akan melihat orang-orang yang Allah berikan rezeki berlimpah kepadanya jauh lebih sedikit dibanding yang Allah berikan kepadanya sesuatu yang
tidak seperti itu. Allah sempitkan rezekinya dan Allah tidak lapangkan, dan Allah tidak berikan kepadanya harta yang melimpah. Baik, pertanyaannya apa, Pak? Dia bertanya, di mana letak keadilan Allah di sini? Itu yang ia tanyakan. Dan saya menjawab sesuai yang tadi kita sampaikan di awal ba'da kita mendengar seruan adzan ini. Keadilan Allah letaknya di mana? Di yang tadi, bahwa semua orang tanpa terkecuali Allah perlakukan sama. Yang kaya dan yang miskin Allah perlakukan sama. Bahwa dia pasti ada sesuatu yang membuat dia sedih dan mengeluarkan air mata, dan ada sesuatu yang membuat dia bahagia dan gembira. Ada sesuatu yang kesulitan yang harus dia lalui dalam hidupnya, sebagaimana ada kelapangan yang akan dia rasakan dalam hidupnya. Imam Syafi'i berkata, la husnun 'alaika yadumu wala surur wala usrun 'alaika wala raha. Tidak akan selamanya kesedihan menimpamu, dan juga tidak akan selamanya kegembiraan datang selalu. Tidak selamanya kesulitan menimpamu, dan tidak akan selamanya kemudahan datang kepadamu. Allah silih bergantikan. Dan itulah dia keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Si kaya tertawa, si miskin juga tertawa. Penguasa dapat cobaan yang membuat dia harus menangis, rakyat juga demikian. Orang kota, orang desa, laki-laki, wanita sama. Maka jangan lihat keadilan Allah dari harta, karena rata-rata manusia menakar rahmat dan nikmat Allah dengan harta, dan ini kesalahan yang super luar biasa. Kalau hartalah yang menjadi takaran untuk menilai rahmat dan kasih sayang Allah, dinilai dari harta. Orang yang di lapangan rezekinya berarti Allah sayang. Orang yang Allah sempitkan rezekinya berarti Allah tidak sayang. Kalau begitu harusnya Qarun lebih Allah sayangi dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Fir'aun harusnya lebih Allah sayangi dibanding Nabi Ayub alaihi salam. Ternyata kan tidak demikian. Justru Fir'aun dan Qarun yang memiliki harta yang berlimpah ruah, pasukan yang hampir memimpin mayoritas dunia ketika itu, ternyata orang yang dibenci oleh Allah dan dilaknat oleh Allah, dan jadikan simbol manusia-manusia bejat di permukaan bumi. Dan namanya begitu ternama dan tersohor dengan kebejatannya, kefasikannya, dan kemaksiatan dan keingkaran dan keangkuhannya. Maka jangan menilai rahmat dan nikmat Allah dengan harta. Kalau Allah lapangkan berarti Allah sedang sayang kepada saya. Kalau Allah sempitkan berarti Allah sedang tidak peduli kepada saya. Ini adalah ungkapan manusia-manusia yang tidak tahu siapa Allah dan apa hikmah di balik apa yang Allah tabaraka wa ta'ala perbuat kepada hambanya. Maka ikhwani fiddin, Allah berkehendak hikmah Allah tabaraka wa ta'ala terwujud, dan sunnatullah tabaraka wa ta'ala berlaku pada hambanya, bahwa semua kita diuji dengan sesuatu yang akan membuat kita bahagia, dan diuji dengan sesuatu yang akan membuat kita menderita. Diuji dengan sesuatu yang membuat kita merasa kelapangan, kemudahan, keringanan, dan diuji juga dengan sesuatu yang akan membuat kita merasa berat, kesulitan, kepedihan. Silakan buka surat Al-Fajr. Di dalam surat Al-Fajr Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan semua itu ujian. Semua yang Allah takdirkan kepadamu kelapangan adalah ujian. Semua yang Allah takdirkan kepadamu kesempitan adalah ujian. Dua-duanya ujian, bukan bukti rahmat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Lihat di dalam ayat ini, perhatikan dengan sesama ayat tersebut. Allah membantah orang yang mengatakan, orang yang merasa bahwa orang yang diberikan harta, diberikan kelapangan berarti Allah sedang sayang, Allah sedang peduli. Dan orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala berarti orang itu Allah sedang tidak peduli kepadanya, tidak sayang kepadanya. Allah katakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Adapun manusia manakala Rabbnya memberikan ujian kepadanya, memberikan ujian kepadanya. Lihat garis bawahi kalimat diuji. Anda sedang diuji oleh Allah. Dengan cara apa? Fa akramahu wa na'amah.
Allah muliakan dia di tengah manusia. Dan Allah curahkan nikmat-nikmat dunia kepadanya. Fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu akan berkata, Rabbku sedang memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu. Namun apabila Rabb itu sedang menguji dia, lihat ujian lagi, di atas ujian lagi. Di atas ujian, kelapangan, kemudahan, derajat di tengah manusia, pangkat dan jabatan, kemuliaan di tengah manusia, dan nikmat-nikmat yang Allah curahkan, Allah sebut ujian, bukan bukti rahmat dan kasih sayang. Walau manusia menganggapnya rahmat dan kasih sayang, dan bukti rahmat dan kasih sayang. Bukti rahmat dan kasih sayang, dia adalah rahmat dan kasih sayang pasti, tapi bukan bukti bahwa Allah sayang kepadanya. Lihat ayat yang berikutnya, wa amma idza mabtalahu, namun ketika Allah mengujinya, Rabb mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, Allah sempitkan rezekinya. Yang di atas Allah beri nikmat, ujian. Yang di bawah Allah sempitkan rezeki, Allah katakan itu ujian. Fayaqulu rabbi ahanan. Manusia akan berkata, Rabbku menghinakan diriku. Allah tidak sayang kepadaku, Allah tidak peduli kepadaku, dan kalimat-kalimat sejenisnya. Allah bantah dengan mengatakan kalla. Ayat setelahnya, semua itu tidak benar. Pernyataan kalian, prasangka kalian seperti itu tidak benar sama sekali. Namun yang benar dua-duanya adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nikmat-nikmat harta Allah berikan kepadanya, kemuliaan di tengah manusia, Allah sedang uji dia dengan itu. Apakah dia akan berhasil lulus memiliki sifat yang Allah inginkan ketika diuji dengan cara yang seperti itu? Adapun kelompok yang kedua yang Allah sempitkan rezekinya, Allah juga sedang uji dia. Apakah dia lulus dalam ujian itu? Apakah dia punya sifat yang Allah inginkan dan menunjukkan sifat yang Allah inginkan untuk dia harus tampilkan dan dia perlihatkan kepada Allah ketika Allah mengujinya dengan kesempitan rezeki itu. Dan siapa yang berhasil? Yang berhasil adalah yang lulus ujian, bukan yang diberikan nikmat harta, bukan yang diberikan nikmat kedudukan. Bukan itu orang yang berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang lulus ujian. Ketika diuji dengan kenikmatan, lulus ujian. Ketika diuji dengan kesempitan harta, lulus ujian. Ketika diberikan kelapangan, lulus ujian. Dan ketika diberikan kesempitan, lulus ujian. Ketika diberikan sesuatu yang membuat dia bahagia, lulus ujian. Ketika diberikan sesuatu yang membuat dia menderita, lulus ujian. Dan semua kita mendapatkan hal itu, semua kita tanpa terkecuali. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan apa maksudnya? Keburukan apa maksudnya? Kebaikan adalah sesuatu yang kita sukai datang. Keburukan apa maksudnya? Sesuatu yang tidak kita sukai datang. Kami akan uji manusia itu dengan kebaikan dan keburukan. Kami uji dia dengan sesuatu yang dia sukai. Apakah dia lulus ujian? Kami uji dia dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Dan ini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, sabar. Sifat yang Allah inginkan, kalau kita sedang diuji dengan hal yang tidak kita sukai, Allah ingin kita sabar atas apa yang Ia inginkan dan Ia takdirkan kepada kita. Sesuatu yang tidak kita sukai datang, Allah ingin melihat kesabaran kita. Di dalam Al-Quran surat Muhammad, Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan hal yang sama. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Kami akan uji kalian sehingga kami tahu siapa hamba-hamba kami yang sabar. Tahu maksudnya Allah melihat kesabaran itu. Itu maksud tahu dalam ayat ini. Melihat langsung bahwa si hamba itu sabar. Soal tahu, Allah sudah tahu sebelum hamba itu sabar atau tidak sabar. Ini maksudnya para ulama ahli akidah ketika ditanyakan poin yang seperti ini, Allah menguji kita agar Allah mengetahui siapa yang bersabar. Apa maksud mengetahui di sini? Kata para ulama ahli akidah, Allah melihat langsung hamba itu bersabar. Kalau soal hanya tahu, Allah sudah tahu segala-galanya. Tak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain kita ulang-ulang, ilmu Allah itu tiada batas. Allah tahu seluruh yang telah terjadi. Allah tahu seluruh yang sedang terjadi. Allah tahu semua yang akan terjadi. Allah tahu semua yang tidak akan terjadi. Dan Allah tahu seandainya yang tidak terjadi ini terjadi, lalu bagaimana kejadiannya?
Semua itu Allah tahu. Maka bukan berarti kalau hamba itu belum sabar Allah tidak tahu bahwa dia sabar. Kalau dia bersabar berarti Allah tidak tahu, dia sebelumnya tidak tahu bahwa dia bersabar. Allah tahu. Namun Allah ingin melihat si hamba itu bersabar atas apa yang Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya. Oleh karena itu salah satu iman kita terhadap takdir adalah yang baik dan yang buruk. Takdir Allah semuanya baik. Allah tidak pernah melakukan hal yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, wa syarru laisa ilaik, keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau. Tak ada keburukan yang dinisbatkan kepada Allah di dalam Al-Quran dan dalam hadis, nggak ada. Lihat keburukan Allah nisbatkan kepada makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Keburukan makhluk yang Allah ciptakan, bukan Allah. Lihat juga di dalam surah Al-Jin, asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah keburukan yang sedang diinginkan terjadi di permukaan bumi, atau Rabb mereka sedang menginginkan untuk mereka sebuah jalan kebenaran, sebuah petunjuk? Ketika bicara petunjuk dan jalan kebenaran dinisbatkan kepada Rabb, dan ketika itu adalah keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Adapun takdir yang baik dan yang buruk bukan berarti Allah mentakdirkan yang baik. Ada takdir Allah yang baik, ada takdir Allah yang buruk. Berarti Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk, melakukan hal yang bukan itu maksudnya. Takdir yang baik dan yang buruk adalah sudut pandang manusia terhadap takdir itu. Sesuatu takdir yang Allah takdirkan, takdir itu baik, namun menurut manusia dia buruk, dia tidak suka takdir itu. Itu dia takdir buruk. Takdir yang manusia tidak ingin itu datang, tidak suka dengan kedatangannya. Dan takdir yang baik maksudnya adalah takdir yang disukai manusia datang. Yang Allah takdirkan yang kita sukai itu takdir baik. Yang Allah yang datang kepada kita yang tidak kita sukai itu takdir buruk. Bukan berarti Allah menciptakan keburukan, bukan. Kunci untuk semua itu adalah firman Allah di awal-awal dakwah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah ajarkan kepada Nabi SAW bersabar, dan kata kunci untuk menjadi orang yang bersabar supaya sukses menjadi orang yang bersabar. Ada yang tahu jawabannya di surat apa? Saya sudah berikan apa tadi namanya? Guru-guru apa namanya? Kisi-kisi. Terbukti sudah lama tidak jadi guru kan? Kisi-kisinya sudah ditunjukkan di awal-awal dakwah. Allah perintahkan Nabi untuk bersabar dan Allah berikan kata kunci untuk bersabar itu bagaimana? Ada yang tahu ayat apa? Ana yakin antum hafal, dan banyak yang hafal kalau tidak semuanya. Dalam surat Al-Muddathir, di awal-awal surat Al-Muddathir, dan surat Al-Muddathir adalah yang kedua kali turun setelah surat Al-Alaq. Berarti di awal-awal dakwah, di awal-awal kenabian, di situ Allah tabaraka wa taala menyuruh Nabi SAW untuk bersabar dan memberikan kata kunci untuk berhasil menjadi orang yang bersabar itu. Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir. Dan setelah itu wali rabbika fasbir. Ini dia dalilnya yang tadi. Wali rabbika fasbir. Bersabarlah wahai Rasul. Bersabarlah. Perintah untuk bersabar. Karena dakwah itu sangat berat. Mengajak orang kepada jalan Allah itu tidak ringan. Menjadi orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu penuh rintangan, sehingga membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Para nabi dan para rasul dipilih menjadi para nabi dan para rasul karena Allah melihat mereka orang yang paling mahir bersabar dari kaumnya. Karena mereka orang yang paling pandai bersabar dari kaumnya, dipilih menjadi nabi dan rasul.
Sehingga para nabi dan para rasul adalah puncak orang-orang yang bersabar di kaumnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi disuruh bersabar, Allah berikan kata kunci, yaitu li rabbika. Sabarlah engkau untuk mengharapkan Rabbmu. Sabar untuk mengharapkan ridho Allah. Sabar untuk dekat kepada Allah. Sabar agar dengan sabar itu kita disayangi, dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini dia ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sesuatu yang harusnya kita kerjakan dan kita berlatih untuk mengerjakannya, dan selalu berlatih, berlatih dan berlatih. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Karena selagi kita masih hidup sebagai seorang makhluk, Allah tabaraka ta'ala akan uji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai datangnya, dan kita akan merasakan sesuatu yang tidak kita sukai dari siapapun kita bermuamalah. Bahkan orang terdekat sekalipun dengan kita, kita akan merasakan sesuatu yang tidak kita sukai datang dari mereka. Kalau kita bermuamalah dengan seseorang dan belum pernah merasakan sesuatu yang tidak kita sukai dari orang tersebut, ada dua kemungkinan saja. Kemungkinan pertama, orang tersebut luar biasa hebat dalam bermuamalah, sehingga benar-benar berhasil menahan segala hal yang buruk dari dirinya untuk tidak menyeberang ke orang lain. Semua kita punya sisi baik dan buruk, dan kita diperintahkan untuk sisi buruk itu tahan di dalam diri dan jangan berikan kepada orang lain, baik melalui lisan, mata, tangan. Jangan berikan keburukan kita kepada orang, berikan kebaikan saja kepada orang. Apa yang baik dari diri kita berikan kepada orang, yang buruk tahan. Ada satu kemungkinan pertama, dia orang yang mahir dalam melakukan itu, mahir dalam bermuamalah seperti yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik, orang muslim yang sebenar-benar muslim, orang Islam yang sebenar-benar Islam adalah orang yang selamat orang lain dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, muamalah Anda dengan dia hanya sekali-sekali, jarang. Sehingga apa? Anda tidak merasakan keburukan dari orang tersebut. Kenapa? Terlalu jarang muamalahnya. Ketemu beliau hanya sekali sepekan. Itu pun pasif. Ustadz ngomong di podium, di mimbar, dia duduk di bawah mendengarkan. Selesai kajian selesai, dia pun pulang. Ustadz pulang, ketemu pekan yang akan datang di kajian yang sama, di materi yang sama, di buku yang sama, di paham maksudnya? Sehingga hanya sekali-kali, muamalah yang sangat terbatas. Wajar kalau seperti itu kita tidak menemukan aniaya dari dia, tapi coba bersama dia terus. Coba berbisnis dengannya, coba bertetangga dengannya, coba bersafar berkali-kali dengannya, akan terlihat, akan terasa. Rasanya tak ada orang lebih sayang kepada kita lebih daripada orang tua kita. Tidakkah kita merasakan hal yang tidak kita sukai datang dari orang tua kita kepada kita? Apalagi orang lain. Maka jangan pernah berharap dari manusia Anda hanya akan menemukan dari mereka kebaikan, dan Anda tidak akan menemukan dari mereka hal yang tidak Anda sukai. Orang yang paling di antara manusia yang sangat paling mencintai Anda adalah anak Anda sendiri, istri Anda sendiri. Kalau saya tanya sekarang, banyak dapat aniaya dari istri, Pak? Senyum. Senyum itu tanda iyanya gitu. Atau tidak? Enggak tahu Ana. Orang yang sangat dekat dengan kita. Kalau orang yang sangat dekat dengan kita, mencintai kita, kita menemukan aniaya dari dirinya kepada kita, pahamlah kita, semua manusia juga pasti akan seperti itu. Tinggal bagaimana kita bersiap. Kalau kita punya yang tadi, bahwa kita meyakini, merasakan bahwa Allah selalu akan memberikan aturannya dan Allah ingin melihat saya bagaimana, maka kita akan bersiap. Ada teman, kita pasti
merasa bahwa ini akan ada sesuatu dari teman yang akan membuat saya tidak nyaman. Ada tetangga hal yang sama, ada suami hal yang sama. Mau kemana kita lari? Dulu ketika antum belum menikah, pasti ada hal yang rumit yang antum mengira kalau udah nikah kayaknya nyaman ini, betul tidak? Sekarang udah nikah, berkurang atau bertambah? Dan ketika sudah nikah belum punya anak, kayaknya kalau sudah punya anak nyaman. Kemudian udah punya anak, dulu antum sendiri lajang, ada tingkat kesulitan. Sekarang sudah berdua, kesulitannya nambah, tambah anak, tambah kesulitannya. Apalagi kalau tambah istri, antum kira tambah enak, tambah sulit. Sehingga jangan serampangan. Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah membuat syariatnya untuk membuat kita berdosa, namun untuk membuat maslahat yang besar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin, saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun, dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Dan salah satu sabar yang diperintahkan oleh para ulama, yang diingatkan oleh para ulama adalah sabar menimba ilmu. Karena terkadang guru kita bersikap yang tidak baik kepada kita. Bersikap yang tidak baik maksudnya tidak kita sukai sifat itu. Sikap itu yang dia lakukan kepada kita tidak kita sukai. Belum tentu yang dia lakukan itu buruk, belum tentu. Buruk atau tidak buruknya ini bahasan yang berbeda, bahasan lain. Namun yang kita lihat adalah sikap yang dia lakukan kepada kita bukan sikap yang kita sukai untuk dia lakukan kepada kita. Paham yang saya maksud, yakin? Jangankan kita, ulama-ulama ternama, ulama-ulama dunia, ketika bercerita kesulitan mereka menimba ilmu, salah satu diantaranya adalah sabarnya mereka kepada sikap guru dan sifat guru. Tahukah kita bahwa Imam An-Nasai pernah diusir oleh gurunya dari majelis ilmu? Diusir oleh gurunya. Sedang ada di majelis ilmu, sedang bersama gurunya, bersama sahabat-sahabat menimba ilmu, ketika itu diusir. Keluar dari majelis ilmu. Saya tidak suka orang-orang seperti dirimu. Pernah diusir Ustaz? Namun Imam Nasai bersabar. Dan kata meriwayatkan hadis itu dari gurunya tersebut, beliau mengatakan, saya mendengarkannya dari balik hijab. Karena ketika dia tahu gurunya tidak senang dia di majelis itu, Imam Nasai tetap ingin menimba ilmu dari seorang guru yang ahli hadis tersebut, beliau di balik hijab mendengarkannya. Dan kejujuran beliau dalam riwayat mengatakan, saya mendengarnya di balik hijab. Kalau antum buka Sunan An-Nasai dan antum melihat hadis riwayat-riwayat Imam Nasai dan kemudian antum temukan saya mendengarnya di balik hijab, itu karena Imam Nasai diusir oleh guru tersebut. Tetap hadir, Pak. Antum kalau diusir seumur-umur nggak datang ke masjid mungkin. Seperti itu. Kenapa? Guru juga manusia. Dulu juga orang yang akan bermuamalah dengan kita, dan orang itu ada sisi baik, sisi buruk yang kita Allah takdirkan datang kepada kita dari orang tersebut. Maka kalau kita sadar akan poin ini dan selalu menghadirkan ini dalam hati kita, bahwa Allah lah yang mengatur segala-galanya, dan Allah yang maha tahu tentang apa yang Ia atur, dan Allah yang maha ingin melihat dari kita sesuatu yang Ia suka, dan Ia ingin melihat kita bersyukur kalau kita diberikan nikmat, dan bersabar kalau kita diberikan hal yang tidak kita sukai datangnya. Dan justru terkadang Allah berikan kepada kita petaka-petaka besar, ujian-ujian besar, karena Allah ingin kita lebih hebat di sisinya, lebih dekat dengannya, lebih mulia di sisinya. Bukankah itu kebaikan yang luar biasa? Lebih dekat dengan Allah, lebih mulia di sisi Allah. Dan untuk menjadi orang tersebut harus diuji. Semakin Allah sayang kepada seorang, semakin Allah berikan ujian besar kepadanya. Tidakkah kita tahu bagaimana Allah memberikan Nabi ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kalau kepada kita diujikan, saya yakin kita tidak berhasil. Ujian-ujian besar. Dan itu justru semakin membuat Nabi Ibrahim mulia di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Hal yang sama kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan itu lebih besar yang Allah berikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW, sehingga menjadikan Nabi Muhammad lebih mulia di hadapan Allah, di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau tujuan kita benar-benar taqarrub, mendekatkan diri sebagai seorang hamba kepada Rabbnya, siapkan sifat yang Allah inginkan dari kita ketika Allah mentakdirkan sesuatu dalam hidup kita. Siapkan itu. Dan salah satu di antaranya adalah bersabarlah. Ya mau gimana lagi, bukan saya yang ngatur Allah. Udah, urusan selesai. Sehingga hati kita benar-benar siap untuk diuji dengan hal yang bersifat sesuatu yang tidak kita sukai. Kita maunya begini, ternyata kejadiannya tidak seperti itu. Kita ingin yang seperti ini, ternyata yang terjadi bukan seperti itu. Siapkan sifat sabar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antum pernah melihat baterai? Pasti semua kita tahu baterai. Maka rumus hidup ada di baterai itu. Satunya positif dan satunya negatif. Satunya hal yang kita sukai, satunya hal yang tidak kita sukai. Baterai kalau hidupnya positif saja nggak jadi baterai, nggak akan hidup. Atau semuanya negatif saja juga tidak akan hidup, tidak akan nyala lampu. Harus bersatu antara positif dan negatif. Maksud positif adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Maksud negatif adalah kekurangan yang Allah berikan kepada kita. Hal yang kita sukai datang positif, hal yang tidak kita sukai datang negatif. Maka mudah-mudahan dengan kalimat ini selalu terngiang-ngiang kepada antum, karena ana yakin semua kita pasti pegang baterai atau melihat baterai. Mudah-mudahan setiap melihat baterai ingat kajian ini. Ingat rumus hidup. Rumus hidup adalah baterai. Ada positifnya, ada hal yang kita sukai, ada hal yang membuat kita bahagia, ada hal yang kita punya kelebihannya, orang lain punya kekurangan dalam kelebihan yang kita miliki. Dan juga ada negatifnya, ada hal yang tidak kita sukai datang, ada kekurangan yang kita miliki. Yang kekurangan yang kita miliki itu dimiliki oleh orang lain, kelebihan orang lain. Maka rumus hidup dalam kekurangan itu adalah jangan biasakan mata kita melihat kekurangan itu. Jangan biasakan mata kita melihat kekurangan kita. Yang kekurangan kita adalah kelebihan orang lain. Paham? Sering sekali kita menemukan pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat soal musibah dan petaka menimpanya atau sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Yang dia keluhkan adalah kekurangan yang dia miliki, yang itu kelebihan pada orang lain. Tidak salah bertanya, malah bagus untuk mencari dari seorang guru, seorang ustadz, bagaimana memiliki sikap yang Allah cintai dan Allah sukai dari seorang hamba. Namun yang salah adalah kalau kita membiasakan mata kita selalu melirik kekurangan kita secara duniawi, ya, secara takdir duniawi yang Allah berikan kepada kita, bukan secara agama. Justru kalau agama malah bagus. Kita bicara duniawi. Hal yang Allah takdirkan di dunia ini terhadap diri kita, pasti ada kekurangan kita dan kelebihan kita. Jangan biasakan melihat kekurangan kita, biasakan melihat kelebihan kita. Biasakan melihat plusnya kita apa ini. Jangan biasakan melihat minusnya kita apa. Dan ketahuilah mayoritas manusia sekarang selalu melihat kekurangan dirinya, kelebihan orang lain. Dan ia buta melihat kelebihan dirinya, kekurangan pada orang lain. Sehingga terlalu banyak di zaman kita sekarang manusia mengeluh. Kenapa? Karena itu tadi, matanya terdidik, terbiasa, terlatih untuk melihat kekurangan pada dirinya. Sekiranya dia berlatih untuk tidak melihat kekurangannya dan selalu berusaha melihat kelebihannya, maka perlahan tapi pasti keluhan dari dalam hidupnya akan berkurang. Kalau dia maksimal akan menghilang. Alangkah nikmatnya hidup tanpa mengeluh. Dan itu sifat yang paling Allah sukai. Di antara sifat yang paling Allah sukai dari hamba, dia tidak pernah mengeluh kepada Allah. Karena dia tahu Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Allah penuh hikmah yang luar biasa di balik apa yang ia inginkan, yang ia takdirkan. Allah tabaraka wa ta'ala pasti berlaku adil kepadanya.
Allah pasti memperlakukan diri dengan penuh kasih sayang, penuh hikmah, penuh ilmu, sehingga Allah tahu dia tidak tahu. Dia bersabar untuk kemudian nanti melihat apa hikmah di balik semua ujian tersebut. Dan kalau kita saksikan hidup kita, sering kita akhirnya menemukan hikmah, sehingga di hari ini kita merasa ngeluh-ngeluh, padahal di akhirnya kita mengatakan syukur saya dapat itu, kan gitu. Maka hilangkan keluh supaya yang ada malah syukurnya di hadapan di kemudian hari, ya. Maka mulai detik ini berlatihlah untuk itu. Berlatihlah kalau seandainya pulang bertemu sesuatu yang tidak kita sukai, ini sesuatu yang Allah inginkan, Allah ingin melihat saya sabar atau tidak. Atau Allah berikan sesuatu yang kita sukai, Allah ingin melihat saya pandai bersyukur atau tidak. Begitu terus, pandai bersabar atau tidak, pandai bersyukur atau tidak, pandai bersabar atau Allah ingin melihat dari saya, Allah ingin saya begini, Allah ingin saya begini. Kalau kita melatih diri kita seperti ini, insya Allah seperti yang tadi saya katakan, kita akan berhasil menjadi hamba yang bersabar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walladzina sabaru ibtigha'a rabbihim, dan orang-orang yang bersabar untuk mengharapkan wajah Rabb mereka. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-22, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang bersabar, yang dia berharap dengan sabarnya itu dia bisa melihat wajah Rabb mereka. Mereka berharap bisa melihat wajah Rabb mereka. Sama dengan yang tadi maknanya dalam surah Al-Quran surah Mudaththir, wali rabbika fasbir, bersabarlah agar Allah sayang kepada kita dan Allah ridho kepada kita dan Allah maafkan dosa dan kesalahan kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga, dan di dalam surga Allah akan bertemu dengan hamba-hambanya yang hidup di dalam surga itu nanti. Semoga ada saya dan anda di sana, amin ya rabbal alamin. Maka bersabarlah untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan bisa bertemu dengan Allah di surga. Bersabarlah untuk bisa mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sama dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Insan, wa jazahum bima sabaru, kami berikan kepada mereka ganjaran yang baik disebabkan mereka adalah orang-orang yang telah bersabar. Apa ganjaran yang baik itu? Jannatan wa harira, kami berikan kepada mereka surga dan kami berikan kepada mereka sutra. Semoga kita berkumpul di surga Allah dengan memakai sutra di surga Allah. Sampai di sini materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini semoga bermanfaat, dan orang yang berbicara juga orang yang sedang berlatih dan berlatih. Jangan kira guru yang berbicara itu sudah mahir semua. Ya, mahir berbicara, mahir berlatih dalam kehidupan itu belum tentu. Boleh jadi antum lebih mahir daripada para guru yang berbicara di hadapan antum, dan boleh jadi sebaliknya juga. Tidak tertutup kemungkinan. Intinya ini adalah hal yang harus kita lakukan. Dan bukan berarti adalah orang yang berbicara berarti lebih mahir dan lebih pandai. Namun secara ilmu dan rumus mungkin dia lebih tahu. Setelah kita tahu ilmu dan rumusnya, semua kita bermusyawarah, berlomba menjadi yang terbaik. Dan berlatihlah insyaallah taala. Allah tabaraka wa taala ingin melihat daripada kita sifat yang dia cintai dan dia sukai. Di antara yang ia sukai dan ia cintai daripada kita adalah sifat sabar di saat Allah memberikan kepada kita apa yang tidak kita suka. Yakinlah, mulai antum keluar dari majelis taklim ini sampai antum wafat nanti, antum akan bertemu salah di antara kisah hidup antum adalah yang tadi. Karena hidup itu hanya dua, kemudahan dan kesulitan, kesedihan dan kebahagiaan, dan nikmat atau musibah. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan kita berlatih untuk selalu menjadi hamba yang ingin dilihat oleh Allah, melakukan sifat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kertas ini ada tulisan dari sebuah instansi riba. Mohon maaf saya tidak bacakan. Apalagi antum yang sudah rajin mengaji masih memakai kertas-kertas dari instansi riba, mana pengamalan antum? Mudah-mudahan yang nanya bukan orang yang rajin ngaji.
Tapi kalau sudah rajin ngaji masih sering ada merek-merek instansi riba di bukunya, dan dengan buku itu dia bawa ngaji. Mana berkahnya, akhi? Bukankah riba itu dosa yang diperangi Allah dan Rasulnya? Dengan kertas yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya antum menimba ilmu agama. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Takkan sama antara yang keji dan yang suci dan yang keji, tidak sama. Maka kawan yang suci adalah suci, kawan yang keji adalah keji, jangan dicampur adukkan. Kadang-kadang kita kurang sadar ya, kurang ngeh, dan kewajiban orang yang mengetahui dan berilmu untuk mengingatkan, dan kewajiban kita untuk bersabar dan mengamalkan semuanya. Kadang-kadang kita pakai jaket dan di jaket itu tertulis, kadang-kadang kita pakai payung dan di payung itu tertulis. Kadang-kadang di rumah kita, kadang-kadang kita kurang peduli, di rumah kita pasang jamnya, tertulis di situ, ya kan? Instansi-instansi riba dari Pak Adi, tambah 2 huruf setelahnya. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Mohon maaf ya, ana sengaja melakukan itu supaya tadzkir bagi kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita semakin dekat dengan yang suci dan jauh daripada yang tidak suci. Enggak selesai kayak gini. Mau baca datang lagi, mau baca datang lagi. Mohon disusun saja di bawah ya. Bagaimana cara bersabar terhadap keluarga yang belum mengenal sunnah, bahkan menuduh dakwah dengan tuduhan yang tidak baik? Bukankah itu juga dialami Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan apa yang antum alami tak seberapanya dibanding yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda wahai saudaraku, saudariku, Rasul Anda berdakwah kepada sekelompok kaum yang datang berhaji ke Mekah, didatangi oleh Nabi. Biasanya orang berhaji ke Mekah dari zaman dahulu kala ya, itu satu kabilah, ini kabilah ini datang, kabilah ini datang, dan mereka ketika bermukim bertenda itu berkelompok per kabilah mereka. Bani ini, bani ini, bani ini yang datang dari selain kota Mekah. Nah, Nabi datang ke perkumpulan mereka itu, ke tenda-tenda mereka itu, dan mendakwahkan Islam, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Di belakang Nabi, pamannya Abu Lahab mengatakan, jangan dengar, ini orang gila, ini keponakanku, ini pendusta, jangan dengarkan kata-katanya. Nabi menyampaikan, di belakangnya pamannya Abu Lahab. Sebesar itukah keluarga Anda? Insya Allah tidaklah. Maka sabarlah, sabar. Bukankah keluarga Anda adalah orang-orang yang sangat Anda cintai? Kalau memang keluarga Anda adalah orang yang sangat Anda cintai, berarti Anda sangat ingin memberikan kebaikan Anda kepada mereka. Kalau memang kita cinta kepada orang tersebut, pasti kita ingin memberikan kebaikan kita kepadanya. Hati-hati, terkadang kita marah, emosi. Padahal marah dan emosi kita memberikan keburukan kita kepada keluarga yang kita cintai. Namun kita sedang ditipu oleh iblis dan bala tentaranya. Kita merasa dan menganggap marah mendakwahi keluarga itu bahagian daripada jihad, bahagian daripada membela agama Allah, bahagian daripada perjuangan. Salah. Marah-marah sambil berdakwah bagian daripada tipu daya iblis. Rasul Anda berdakwah pakai marah atau pakai sabar? Pakai marah-marah atau pakai lemah lembut? Lalu kalau Anda berdakwah pakai marah, pakai naik pitam, pakai emosi, Anda sedang dijebak iblis. Kata iblis, lanjutkan, kamu sedang membela agama Allah, lanjutkan, Allahu Akbar. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin mengajak manusia untuk berjalan di atas jalan hidayah. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar.
bukan lamma sangaru, tatkala mereka sangar-sangar, tatkala mereka marah-marah. Lihat apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi SAW, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Karena Allah telah berikan rahmat kepadamu, engkau sabar, engkau lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau keras, berhati keras, kasar kepada mereka, seperti emosi-emosinya kita, marah-marahnya kita, kalau seperti itu, lam faddu min haulik, mereka akan berhamburan meninggalkan dirimu. Maka jangan jadikan diri Anda sebagai sebab orang menghindar dari agama Allah, sebab orang makin jauh dari agama Allah dengan melihat sikapmu yang tidak baik dan tidak benar. Semakin engkau marah, semakin orang yakin agama Anda sesat. Karena orang awam punya kaidah yang benar. Nabi saja nggak pakai marah. Nabi saja nggak pakai marah. Masjidnya dikencingi nggak pakai marah Nabi. Sudah dengar ceritanya? Pasti sudah dengar. Orang awam datang dari Badui, pergi ke pojok masjid, kencing di situ. Semua sahabat marah. Bahkan sebagian sahabat berdiri ingin melakukan aksi, ditahan oleh Nabi. Biarkan. Dibiarkan selesai, sampai selesai kencing. Setelah itu diperintahkan untuk ambil dhanub. Dhanub itu ember tapi besar. Ya, takarannya besar, itu dhanub. Kalau ember yang takarannya biasa-biasa saja namanya dalwun. Tapi kalau sudah besar itu dhanub. Maka diperintahkan untuk mengambil ember yang besar, kapasitas airnya besar, suruh tuangkan di titik di mana dia kencing itu. Karena masjid Nabi kita tetap sampai Rasulullah wafat pasir. Ya. Tuangkan, selesai. Lalu panggil oleh Nabi, didekati oleh Nabi, disuruh dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menasihati baik-baik. Ini rumah Allah, tidak pantas untuk dikotori dengan cara-cara yang seperti ini. Artinya dilemah lembuti oleh Nabi SAW, padahal dia sudah mengencingi masjid. Padahal para sahabat ingin melakukan aksi, ya, karena sudah pantas juga dibegitukan kalau dilihat gitu. Tapi lihat kelembutan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dia melihat Nabi begitu lembut, katanya, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan ikut sertakan yang lain selain kami. Kata Nabi SAW, hajar tawasi'an, kamu telah mempersempit sesuatu yang sangat luas. Tapi begitulah Nabi bermuamalah. Tukah Anda bahwa Nabi suatu saat Nabi SAW dari belakang ditarik serbannya oleh orang awam sehingga merah di leher Nabi SAW, saking kuatnya tarikan itu. Begitu Nabi melihat, menoleh kepadanya, ada apa? Ternyata, berikan saya sedikit harta yang Allah berikan kepadamu. Minta duit dengan cara-cara seperti itu. Kalaulah kita dibegitukan, entah tahu apa yang terjadi. Itulah Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdakwahlah dengan lemah lembut kepada keluarga kita. Artinya berikan kebaikan kita kepada mereka. Antum kalau berdakwah dengan yang baik-baik kepada keluarga antum, insyaallah ta'ala minimal mereka akan berhenti dari mengatakan antum orang sesat. Itu minimal itu. Perlahan tapi pasti insyaallah akan terlihat mereka mulai suka, mulai mau mendengar, mulai mau bertanya. Tunjukkan akhlak itu. Dulu sebelum mengaji bakhil, sekarang sudah rajin memberi. Dulu ketika sebelum mengaji, keluarga kita melihat kita orangnya mulutnya kasar. Semenjak mengaji mulutnya terjaga, tak lagi mengucapkan kata-kata kasar sangar itu. Seperti itu, tunjukkan. Dan itu yang benar. Dakwah bil hal kepada keluarga kita. Sembari tentunya doakan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara bersabar dalam menghadapi anak-anak yang mulai tumbuh dewasa? Kewajiban kita untuk mengingatkan.
kewajiban kita untuk mencarikan tempat mereka bisa belajar agama dengan baik, kewajiban kita untuk mengawasi siapa kawan dan temannya, dan kewajiban kita untuk mengawasi apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tonton untuk zaman kita sekarang ini, ya. Dan kewajiban kita untuk menyampaikan apa yang benar kepada mereka, dan hindari kebiasaan yang banyak terjadi di zaman kita sekarang ketika menasihati anak, orang tua di dalam hatinya kamu harus berubah setelah saya nasihati. Hindari itu. Berharap anak berubah bagus, harus berubah salah. Bisa membedakan? Kita menasihati, harapan di hati kita anak kita berubah. Itu bagus. Kita nasihati dalam hati kita, kamu harus ikut. Itu enggak benar. Karena Nabi pun tidak pernah berdakwah dengan kamu harus ikut, itu enggak pernah. Nabi kita tak pernah berdakwah dengan cara yang seperti itu. Kenapa? Kamu harus ikut, itu berarti ngatur. Itu ngatur. Sementara alam ini bukan kita yang ngatur. Yang ngatur siapa? Allah. Jadi kewajiban dakwah adalah al-balaghul mubin. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tak ada kewajiban kami kecuali menyampaikan. Anda tidak lebih baik berdakwah daripada Nabi Nuh, itu pasti. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan Anda, anak-anak Anda ikut. Dan tidak Allah mudahkan itu kepada Nabi Nuh, kepada seorang anaknya. Anak Nabi Nuh ada 3. Salah satu di antaranya tidak ikut. Kalau dilihat kemampuan berdakwah, tidak ada apa-apanya dakwah kita dengan dakwah Nabi Nuh. Qala inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Aku mendakwahi kaumku siang malam. Inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Terkadang saya i'lankan, saya jelaskan, terkadang saya sembunyi-sembunyi ngomongnya. Dan itu pun falabitha fi qaumi alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Saya yakin antum yang mendakwahi anak ini belum 950 kali. Belum, saya yakin. Yakin aja, Allahu a'lam benar apa tidak. Nabi Nuh 950 tahun siang malam. Tapi Allah takdirkan, Allah berbuat apa yang Allah inginkan, dan apa yang Allah perbuat adalah keadilan dan kebenaran dan hikmah yang luar biasa untuk dijadikan suri tauladan di antaranya, bahwa berdakwah itu tidak harus sampai orang itu ikut. Kalau berdakwah harus sampai orang itu ikut, berarti kalau orang itu tidak ikut, dakwah gagal. Beranikah kita mengatakan Rasul kita gagal mendakwahi pamannya Abu Talib, Abu Lahab? Beranikah kita mengatakan Nabi Ibrahim gagal mendakwahi ayahnya Azar? Kita pasti tidak berani. Walau ayahnya Nabi Ibrahim tidak ikut Nabi Ibrahim, Abu Talib dan Abu Lahab tidak mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dakwah itu bukan orang itu harus berubah. Berubah dan tidak berubahnya dia Allah yang ngatur, bukan kita. Wallahu taala a'la wa alam. Bagaimana sikap cara untuk sabar di tengah fitnah-fitnah terhadap dakwah bagaimana cara sabar di tengah fitnah-fitnah terhadap dakwah yang banyak sekali tuduhan-tuduhan yang keji? Senyum aja udah. Senyum aja. Apalagi sudah. Tudingan-tudingan keji ditudingkan, senyum saja. Semakin antum marah, semakin setan senang. Senang setan. Karena manusia kalau sudah marah, dia masuk kepada posisi dirinya yang labil. Ketika dia sedang tidak marah, dia sedang stabil. Kalau dia sudah marah, stabil itu hilang dan berubah menjadi labil. Dan manusia dalam keadaan labil sangat mudah digoda oleh iblis untuk masuk ke dalam jalur iblis. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran
bahwa para nabi dan para rasul punya musuh-musuh dari kalangan jin dan manusia, manusia dan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin. Demikianlah kami telah jadikan untuk para nabi musuh-musuh dari setan-setan manusia dan setan-setan jin. Kenapa disebut manusia dulu baru jin? Kata para ulama, karena para nabi lebih merasakan mudarat manusia dibanding mudarat jin. Wallahu a'lam. Jadi santai saja, senyum saja. Akhi fiddin, antum tidak bisa menjahit mulut manusia untuk tidak berbicara. Bisa? Kalau bisa, boleh silakan. Oleh karena itu, manusia berbicara sesuka hatinya, sesuai dengan apa yang dia mau. Dan tidak semua manusia yang berbicara bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka senyum saja, tidak perlu harus marah-marah. Dan ini pendapat saya ya, semoga pendapat saya ini benar. Namun sampai saat ini yang saya pandang benar. Tidak perlu harus ngajak-ngajak debat. Itu maksud antum kan? Caya aja lah. Perlu harus debat-debat. Ngapain debat-debat? Sejarah para ulama ahlu sunnah dari dulu sampai sekarang, mereka yang diajak debat, bukan mengajak debat. Maka saya nasihati saudara saya yang ngajak debat siapapun dia, jangan ngajak-ngajak debat. Agama ini bukan untuk diperdebat-debatkan. Agama ini untuk difahami, diketahui, difahami dan diamalkan. Jangan sibuk dengan yang buruk dan yang salah. Sibukkan diri dengan yang benar dan yang baik. Dan ini salah satu fitnah akhir zaman, di mana dimudahkan sampai kepada kita berita, sehingga akhirnya apa? Kita sibuk berita saja. Dengar nasihat saya, semoga bermanfaat. Sibukkan diri dengan berita dari Allah, bukan berita dari manusia. Sibukkan diri dengan kabar akhirat, bukan kabar dunia. Semoga bermanfaat. Bagaimana cara sabar dalam menunggu jodoh Ustadz? Alhamdulillah. Antum tahu tadi ana bicara apa? Bicara orang melihat kekurangan dirinya, kelebihan pada orang lain. Mungkin salah satunya ini. Kok saya belum dapat jodoh juga ya, belum dapat jodoh juga ya gitu. Mungkin, saya hanya mengatakan mungkin. Kalau iya, antum selalu melihat kenapa saya lambat kali jodohnya, selalu jodoh, itu selalu yang antum lihat. Mahir melihat kekurangan diri, itu yang saya maksud. Maka anda berada pada posisi yang sangat salah. Karena mahir anda harus mahir melihat kelebihan anda apa. Bukankah anda punya mata, orang lain nggak punya? Anda punya lisan sehat, orang lain nggak punya. Anda punya jantung yang sehat, orang lain nggak punya. Anda punya kaki, orang lain nggak punya. Anda punya tangan, orang lain nggak punya. Allah berikan kemudahan harta, sementara orang lain, coba lihat betapa sulitnya mereka mencari nafkah di perapatan jalan, di tempat-tempat manusia membuang sampah mereka penuh dengan kuman, aroma yang tidak sedap. Antum lewat di sana teraniaya, sementara mereka di sana mengais rezeki. Kenapa tidak selalu melihat itu ya akhi? Kenapa tidak selalu melatih diri untuk selalu melihat kelebihan-kelebihan itu, yang kekurangan pada orang lain? Maka kalau kita berlatih untuk melihat kelebihan tadi, kelebihan kita didik mata kita untuk melihat itu, maka insya Allah bisa bersabar dengan sampai sekarang belum dapat jodoh. Walaupun demikian, saya tetap doakan anda semoga segera dapat jodoh yang diridhoi Allah, dicintai Allah, dan insya Allah setelah dapat jodoh nanti kasih tahu saya, tambah susah sabarnya apa tambah gampang sabarnya. Semoga antum bisa WA ana, Ustadz sudah dapat jodoh, alhamdulillah Ustadz. Nah, tapi senangnya cuma 2 bulan 3 bulan. Benar kata Ustadz misalnya, semoga begitu. Maaf, bukan semoga begitu, mungkin begitu. Astagfirullahaladzim, salah ngomong.
sabqul lisan. Atau boleh jadi semoga Masya Allah Ustadz, doa antum dapat jodoh yang salihah, benar-benar salihah Ustadz ya, mudah-mudahan. Tapi setelah 6 bulan pernikahan, jangan di awal-awal ya. Jangan biasakan melihat kekurangan diri. Anda punya kelebihan yang banyak, lebih daripada sekedar tidak dapat jodoh tadi. Kalau seandainya Allah suruh Anda pilih, Anda saya berikan jodoh namun Anda saya butakan, pilih mana? Pilih tidak dapat jodoh punya mata, atau Allah cabut mata Allah kasih jodoh? Ayo pilih. Nah, berarti mata Anda lebih hebat, lebih penting, lebih mulia, lebih Anda butuhkan dibanding wanita yang dia adalah jodoh Anda itu. Kenapa tidak Anda bersyukur besar terhadap mata? Begitu cara berlatih. Salah satu cara berlatih seperti itu. Lihat kelebihan yang Allah berikan kepada kita, lalu bagaimana kalau keinginan kita Allah beri, Allah cabut kelebihan tadi? Mau gak kita? Boleh dapat jodoh, namun kakimu dua-duanya dibuat buntung. Masih mau? Anda pasti akan berkata, biarlah tidak dapat jodoh. Saya hanya ingin mengingatkan, nikmat kaki itu kapan disyukuri? Kalau kita pandai mensyukuri nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat lisan, nikmat air, nikmat oksigen, nikmat jantung, nikmat terlalu banyak nikmat, enggak, antum tidak akan menanyakan ini kepada saya. Hilang keluhan itu. Namun saya nasihati Anda yang sekarang ini susah dapat jodoh, saya nasihati Anda, jangan terlalu tinggi targetnya. Kadang-kadang targetnya terlalu tinggi, maunya begini, maunya begini, maunya begini. Ditawaran yang ini, enggak. Ditawarkan yang ini, enggak. Saya mau yang begini, yang begini. Sehingga Anda sendiri yang menjadi salah satu penyebab datang jodoh itu lambat gitu. Udahlah, turunkan levelnya. Saya punya sebuah kata yang antum mungkin geli mendengarnya, tapi itu selalu saya ucapkan, asal ndak muntah lihat dia udah cukup lah, terimalah itu. Tapi kalau sudah muntah pula lihat dia, bolehlah tolak. Yang penting akhlaknya, setidak apapun, tidak seperti yang kita idam-idamkan misalnya penampilannya. Kalau dia punya hati yang lembut, sabar, patuh, taat, pasti makin lama makin terlihat kesukanya kita kepada dia. Dan secantik apapun, kalau dia punya akhlak yang tidak baik, makin lama makin jelek. Insya Allah Ta'ala akan seperti itu ya. Suatu hari saya dengan seorang sahabat pulang dari umroh. Begitu pulang dari umroh dari Jakarta ke Pekanbaru, naik pesawat Garuda, dan Allah takdirkan pula yang cantik-cantik pula pelayannya waktu itu. Kata kawan ini, Ustadz, kalau kayak gini istri kita, Masya Allah ya Ustadz. Jawaban saya ke dia, sampai dia mengatakan Paloapaang. Kalau sudah mengucapkan itu dia hilang cantiknya. Sampai dia ucapkan pala bapak lu ke kita. Kalau dia diucapkan itu hilang cantiknya, percayalah. Saya ingin mengatakan kepada dia, adab dan akhlak seorang istri dan penting, jauh lebih penting daripada penampilannya dan semacamnya itu. Keindahan, kecantikan wanita ada dua kata Ibnul Qayyim, kecantikan luar dan kecantikan dalam. Dan yang kecantikan dalam itu lebih penting daripada kecantikan luar. Kecantikan luar sekedar jangan muntah udahlah. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan balasan yang besar kepada antum yang mau bersabar duduk di majelis ilmu dan berdiri di majelis ilmu. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita sifat-sifat yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan mewafatkan kita di atas sifat-sifat itu. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita di atas husnul khatimah, memberikan kepada kita maghfirah, dan memberikan kepada kita selamat dari adab di neraka dan berbahagia dengan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.